banyaknya seperti apa sholat yang kita lakukan, tapi kita masih menggunjing orang, kita masih jauh dari sifat murid. Baik Ustadz, kita masuk ke pasal ke-6. Di sini kan ini menjadi ciri khas dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Setiap membuka pasalnya itu adalah wayam bagi lil muridi. Wayam bagi lil muridi ayyakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal makhturati. Di sini disebutkan bahwasanya seorang murid itu hendaknya dia orang yang paling menjauhi anil ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, makhturat, perbuatan-perbuatan yang hal-hal yang haram. Kemudian di situ juga disebutkan wa ahfadhum lil faraidi wal ma'murat. Dia paling kuat menjaga perkara yang wajib dan perkara yang diperintahkan. Wa harsahum ala kurbat, yaitu dia murid itu hendaknya yang paling gemar untuk melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asra'ahum ilal khairat, dan paling cepat bergegas untuk menuju kebaikan. Nah, ini ada empat hal yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad: menjauhi kemaksiatan, paling kuat menjaga perkara yang wajib, gemar mendekatkan diri kepada Allah, dan paling cepat menuju kebaikan. Nah, itu bisa dielaborasi, dijelaskan lebih detail nggak, Habib? Ini anjuran-anjuran 4 hal ini yang penting dan membuka pembahasan pasal ini dengan hal yang sedemikian itu. Iya. Jadi kembali lagi kepada istilah murid tadi. Berarti kan yang dimaksud murid di sini murid akhirat. Murid akhirat. Nah, jadi ini adab sulukil murid. Adab bagi orang-orang yang ingin menempuh, menginginkan akhirat. Yaitu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan di dalam bab ini, kalau kamu memposisikan dirimu sebagai muridul akhirah, murid akhirat yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya di ayat di mukadimah itu sudah dijelaskan. Kalau murid dunia itu karena remehnya dunia, hinanya dunia di mata Allah, bagi orang yang menginginkan dunia, Allah akan segera memberikan dunia itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, tapi nanti mungkin harus siapa yang baru mendengarkan sekarang harus mendengarkan kajian yang menilai kajian yang dulu ya. Jangan nanti salah tangkap, kemudian besok tidak ada yang kerja semua aja ya. Apa yang dimaksud dunia itu kan ada pembahasannya. Ini sudah lewat ini ya. Sudah lewat. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu yang dimaksud dunia. Nah, sedangkan di ayat itu murid akhirat itu, siapa yang menginginkan akhirat tidak seperti murid dunia. Karena akhirat itu sesuatu yang mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syarat-syarat. Nah, syaratnya kan disebutkan di dalam ayat itu, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Orang yang menginginkan akhirat dan amal perbuatannya itu sesuai dengan keinginannya dan dia dalam keadaan beriman. Nah, sebetulnya dalam segala hal kalau kita menginginkan sesuatu, ya kita harus bergerak mengarah kepada sesuatu yang kita inginkan itu. Kalau kita ingin pergi ke Surabaya, tapi arah kita ke Jakarta, ya. Kapan kita bisa sampai ke Surabaya? Nah, karena arah Surabaya sama arah Jakarta kan beda. Berbeda. Ini barat, ini timur. Ini Jawa bagian barat, yang ini Jawa bagian timur. Nah, sama seperti itu. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali besar, gitu ya, dia juga mengumpamakan dunia dan akhirat itu seperti seorang wanita dan putrinya. Kalau engkau menginginkan ibunya, maka haram bagimu putrinya. Kalau engkau menginginkan putrinya maka haram bagimu ibunya. Jadi kamu pilih. Kamu ini menginginkan siapa? Kalau kamu menginginkan akhirat, ya kamu harus berjalan
sesuai dengan apa yang kau inginkan. Nah, apa jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang menginginkan akhirat? Yaitu jalan ini. Dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang pertama, kalau engkau sudah memposisikan dirimu sebagai seorang murid, maka engkau harus menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin seorang murid akhirat terhadap maksiat dia itu sama dengan murid dunia? Berarti kamu belum pantas disebut sebagai murid akhirat. Ya hanya sekedar nama. Murid kamu itu hanya sekedar nama saja, tidak hakikat seorang murid. Nanti di akhir bab kitab ini beliau akan membahas hakikat seorang murid, ciri-ciri murid itu seperti apa. Jadi detailnya nanti, ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Tapi yang harus dilakukan, itu bagi seorang murid, pertama dia harus yang paling jauh dari perbuatan maksiat. Dan ini sudah dibahas, apa maksiat yang harus dijauhi. Jadi tinggal melaksanakan. Nah, jadi kamu sudah tahu ilmunya, dan kamu kalau memposisikan dirimu sebagai murid yang sebenarnya, maka kamu harus menjadi orang yang sebenar-benarnya menjauhi maksiat itu. Wa ahfadzahum lil faraid wal ma'murat. Dan kamu harus menjadi orang yang benar-benar menjaga ibadah dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Ibadahnya cakupan lebih luas. Ibadah ritual sama ibadah sosial ini. Sebetulnya kan tidak ada perbedaan itu. Ibadah ritual dan sosial itu kan istilah yang dibuat oleh manusia supaya lebih memudahkan. Tapi yang dimaksud ibadah di sini ya segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun, dan itu diwujudkan dalam keseimbangan hidup ini ya. Hidup ini kan ada untuk hak untuk kita dan hak untuk orang lain. Kita makhluk sosial. Ya, pastilah orang yang beribadah kepada Allah, ya dia harus berkaitan menjalankan ibadah itu di antara sekelilingnya juga. Nah, harus ya. Kemudian ahrasahum 'alal qurubat, yang paling semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, berbuat taat. Kalau yang pertama tadi menjauh dari maksiat. Jauh dari maksiat. Itu yang paling penting. Karena kalau yang ini belum maksiat itu penghancur kedudukan. Jadi pintunya di sini. Kalau kita sudah berhasil menutup pintu maksiat, yang lainnya bisa. Itu maksiat itu yang merubah haluan seseorang. Jadi sebetulnya orang kalau menunjukkan dia itu serius mengejar akhirat, pertama itu ciri-cirinya dia jauh dari maksiat dulu. Karena perbuatan taat itu lebih mudah dilakukan. Lebih mudah dilakukan. Tapi meninggalkan maksiat itu lebih susah. Apalagi kita sudah terbiasa dalamnya. Sudah malakah. Ya, karena perbuatan maksiat itu kan sesuai dengan nafsu. Nah, jadi manusia itu nyandu dalam perbuatan maksiat itu. Kalau dalam perbuatan taat, itu tidak nyandu manusia itu. Nafsu itu tidak menyandu berbuat taat. Ya kecuali nafsu yang mutmainnah. Makanya kita dalam berbuat taat itu masih memaksa. Bisa memaksa nafsu. Tapi meninggalkan keinginan nafsu itu lebih susah. Harus sesuai kesadaran tinggi. Lalu tadi Habib, maksiat itu nyandu. Nah ini bagaimana orang yang sudah kecanduan maksiat ini mau mendekatkan tapi dia tidak bisa meninggalkan totalitas. Jadi harus bagaimana stepnya, Habib? Ya dia harus bersungguh-sungguh tadi. Bersungguh-sungguh. Sebetulnya kan kita sudah pernah membahasnya juga sedikit di masalah maksiat itu. Di antaranya orang itu sebetulnya tahu mana celah yang bisa menjadikan dia tergelincir lagi dalam perbuatan maksiat. Kalau dia memang bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan maksiat itu, dia sebetulnya tahu. Ini kalau saya lakukan ini, saya jatuh lagi dalam maksiat. Nah, sebab-sebabnya itu harus dihindari. Sebab-sebabnya itu harus dihindari. Di samping dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh, dia menghindari sebab-sebabnya. Nah, kemudian ahfadzahum lil faraid.
baru dia menyebut menjaga perbuatan fardu. Bukan menjaga perbuatan fardu itu tidak penting. Itu sangat penting. Tapi kebanyakan manusia menjaga fardu meninggalkan maksiat. Padahal takwa yang sebenarnya itu menjaga perintah wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Itu satu paket, tidak bisa dihindari. Kalau kita banyaknya seperti apa sholat yang kita lakukan, tapi kita masih menggunjing orang, kita masih jauh dari sifat murid. Jauh dari sifat orang bertakwa. Atau masih makan riba, masih nipu orang. Sebagian besar orang bisa sholat di masjid 5 waktu, tapi ketika jual beli nipu, ngurangi takaran dan lain-lainnya. Nah, kemudian ahrasahum alal qurubat, yang paling semangat dalam qurubat. Qurubat itu amal taat yang mendekatkan kepada Allah. Walaupun itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, qurubat bukan sesuatu yang wajib, seperti menghadiri majelis, mendatangi orang soleh, kurban itu kan kurban juga ya. Kurban atau hal-hal lainnya yang sunnah, dia utamakan itu. Tamak mengejar itu. Kalau dia menghindari maksiat, menegakkan taat, tapi sudahlah, ini sudah cukup. Itu bukan murid. Itu bukan murid. Kualitasnya belum naik. Itu kualitas awam. Awam itu meninggalkan maksiat, melaksanakan wajib. Selesai. Seperti orang yang datang ke Rasulullah tanya tentang Islam, Rasulullah menjelaskan 5 rukun Islam. Sudah ya Rasulullah, cuma ini ya, la azid wa la angkus. Aku tidak mau nambah, tidak mau kurang. Kamu beruntung kalau kamu lakukan itu. Selamat hidupnya. Tapi kedekatan di sisi Allah, makom belum. Kalau makom itu harus tamak terhadap kurubat, amal-amal takarrub, bertakarrub kepada Allah. Ada hadis yang menyebutkan mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah dengan yang fardu dengan yang sunnah itu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku masih terus-menerus kurubat, yataqarrabu, mendekat kepadaku bin nawafil, dengan amal perbuatan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi makom dicintai Allah itu harus dengan ini, kurubat ini. Wa asra'ahum alal khairat, dan yang paling bersegera dalam perbuatan baik itu sosial. Ini dimensi sosialnya. Ada orang mustad'afin, dia orang yang peka terhadap lingkungan. Murid itu harus peka terhadap lingkungan. Nah, kalau dia peka terhadap lahiriah orang-orang yang di sekitarnya, bagaimana terhadap batiniahnya? Lebih peka lagi. Nah, sebagian orang hanya memperhatikan dirinya, perut lahiriahnya orang, tapi perut batiniahnya tidak diperhatikan. Jadi dia memperhatikan orang kelaparan, tapi orang itu kelaparan tapi jiwanya rusak, tidak sholat. Itu juga harus diperhatikan. Itu lebih penting dari kamu memperhatikan perutnya. Memperhatikan perut lahiriahnya itu hanya pintu masuk untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, murid itu tidak egois. Jadi harus seimbang. Iya. Jadi yang dimaksud ilal khairat di sini, kebaikan itu sosial itu bukan sosial itu hanya memperhatikan makan, pakaian, dan rumahnya saja. Tapi memperhatikan pakaian takwanya, asupan batiniahnya, rumahnya nanti di bawah arsy Allah supaya tidak terkena bencana pada saat hari kebangkitan. Nah, itu terhadap anaknya, terhadap istrinya, juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.